lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kamu infakkan, yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan, mana yang kamu suka, mana yang paling kamu cinta, itulah yang kamu wakafkan. 100.000 dengan 10.000, mana yang paling suka? Mana yang paling suka, itulah yang diwakafkan. Saya susah untuk meyakinkan bahwa yang kita punya ini semuanya tinggal. Padahal semua orang mati meninggalkan itu. Bolak-balik orang-orang kaya, pejabat-pejabat mati, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, anaknya tinggal, semua tinggal. Yang dibawa 2-3 helai kain kapan, masuk, dikubur, ditinggal. Tapi sampai hari ini susah kita meyakinkan umat bahwa semua itu tinggal, walaupun sudah ada buktinya tinggal. Memang begitulah rupanya sulitnya masalah-masalah akhirat. Padahal buktinya sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak tenang. Kita cari sumbernya ke psikiater, ke dokter. Ujung-ujungnya kita dikasihnya obat tidur. Akhirnya kita pun tidur. Kalau tidur, tenanglah. Tidur. Nah, habis itu begitu kita terbangun, tak tenang, dia kacau lagi. Habis itu dimakan lagi. Nah, kalau dilanjutkan itu sampai bertahun-tahun, datang sakit buah pinggang karena tak sanggup mengkonsumsi obat, ketergantungan pada obat. Sesungguhnya orang yang pakai narkoba itu pun yang dicarinya itu tenang, karena tak sanggup lagi menghadapi beban hidup yang terlalu berat. Akhirnya dipakai narkoba. Narkoba memberikan efek tenang. Narkoba yang canggih-canggih, sabu-sabu, atau yang tradisional, ganja, atau macam-macam, atau khamar, semuanya itu orang mencari ketenangan. Semakin besar kota, itu semakin banyak sarana-sarana untuk mencari ketenangan. Karena kota besar ini hiruk pikuk. Pagi aja kita udah kena macet, suara bising, polusi udara, maka orang mencari ketenangan. Maka banyaklah rumah-rumah ketenangan palsu. Diskotik, naik klub, karaoke, itu semuanya menjanjikan ketenangan. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam itu, tenang. Kalau tak percaya, cobalah adakan survei. Apa yang kalian cari sesungguhnya di karaoke, itu semuanya ketenangan. Tapi ketenangannya semuanya ketenangan palsu. Maka sumber ketenangan itu dalam Islam adalah beribadah. Makanya bersyukur kita di Pekanbaru ini, orang mencari ketenangan di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman, kemudian kantor-kantor ada pengajian. Bersyukur kita bertemunya di kantor. Saya ketemu dengan Pak Denny di pengajian, bertemu dengan Pak Tengku juga di pengajian, sehingga kita bisa menjawab itu dengan ringan ke anak cucu kita. Kalau ditanyanya, ayah kenal dengan om itu? Ya, di mana kenalnya dulu? Di pengajian. Ayah kenal dengan itu? Ya, kenalnya dulu di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Nah, itu kan tak enak bunyinya. Saya pulang ke Pekanbaru ini tahun 2008. Kemudian kakak kelas saya, Ustadz Noki, waktu itu memberi jadwal pengajian pertama kali di Bang Riau yang di samping kejaksaan. Musola kecil di belakang. Rasanya lebih kurang sebesar inilah. Di belakang itu keadaannya darurat, bercampur aduk sama perempuan. Kita sedang pengajian, orang sibuk buat laporan apa di samping itu. Nampak manggil-manggil, apa nih sebentar gitu. Waktu itu orang tak segan karena kita sama karena belum terkenal kali.
ini terus terang di situ berkesan. Kenapa? Karena kita bersentuhan langsung dengan orang umum. Karena sebagian besar tuh hampir semuanya itu basicnya umum. Tapi semangat luar biasa. Ada dulu yang muazin itu khas suara azannya itu. Lupa saya namanya. Jadi sekarang entah kemana-mana pindah. Nah itu. Kemudian disitulah saya pertama mengajar gerakan sholat. Bacaan sholat. Kemudian pertanyaan pertama di situ yang saya ingat sampai sekarang, kalau kita rukuk itu lutut dulu apa tangan dulu, ada di situ. Itu yang saya bahas dalam buku 99 tanya jawab salat, bahwa yang kalau turun sujud tuh lutut dulu, itu jumhur ulama. Kalau tangan dulu itu dalam sifat salat Nabi. Nah, itu saya jawab dulu, kita ingat karena yang pertama kali, barulah di masjid-masjid lain. Lalu kemudian teruslah berkelanjutan jadwal setiap petang, lalu kemudian setiap Ramadan itu sampai 4 kali, karena seminggu sekali rutin di Ramadan, sampai akhirnya pindah ke tower yang ada sekarang. Nah hari ini kami meminta jadwal, karena ini membawakan tabung wakaf umat, karena yang dibawa ini atas nama umat Pekanbaru. Ceramah keliling ke kantor-kantor ini sudah, cuman masyarakat ada ingin mau memberi lebih. Kami ingin mau lebih untuk umat nih Pak Ustadz. Ya, maka tabungnya juga lebih besar. Maka tidak membawa personal pribadi, tapi membawa tabung wakaf umat. Yang sekarang ketuanya Ustadz Haji Alnof Dinar LC. Anggota beliau 34 orang. Semuanya 35. Termasuklah Pak Denny jadi anggota, saya, Ustadz Noki, dan lain-lain. Kesibukan-kesibukan ini tidak membuat kita menjadi tak tenang. Kenapa begitu? Karena semuanya kita lakukan akhirat oriented. Pandangan kita ini akhirat. Tapi kalau sudah disebut akhirat, kita tidak meninggalkan dunia. Jadi ada sebagian orang kalau dia sudah hijrah, dia sudah taubat, lalu kata dia, saya Pak Ustadz dunia ini udah saya tinggalkan aja. Nah, jadi kalau dunia kau tinggalkan, yang ngisi kantor siapa? Yang jadi masalah dia mengatakan udah meninggalkan dunia, tak masuk kantor, tapi gaji diambil. Nah ini kan bermasalah. Jadi sebetulnya hijrah itu kita tetap hidup di dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia ini tetap kita kerjakan. Bedanya orientasi kita berubah. Yang dulu kita kerja, berangkat pagi, pulang sore, orientasi target-targetnya itu dunia. Ingin rumah baru, ganti mobil, pakaian, baju, tas branded, kemudian dunia. Nah setelah kita hijrah, setelah ngaji, tetap juga semangat. Cuman tujuannya tidak lagi dunia. Tujuannya bagaimana duit banyak bisa menyekolahkan anak yatim. Bisa beli tanah beberapa petak untuk diwakafkan. Bisa beli mobil agak 2-3 untuk dibawa ke alam kubur. Gimana cara membawa mobil ke alam kubur? Diwakafkan. Jadi mobil wakaf. Bisa diwakafkan mobil itu ke tabung wakaf umat jadi ambulan. Karena banyak orang Pekanbaru ini susah ketika meninggal dunia, tak mau rumah sakit memberikan ambulan kalau luar kota, atau banyak alasan dia kata pasien dalam kota ini kalau keluar kota supirnya lama pulang, banyak rusak jalan, underbill segala macam. Nah, oleh sebab itu maka kalau diperbanyak mobil wakaf ini, terbantulah orang melahirkan anak, sehingga jangan sampai nanti melahirkan di jalan. Siapa nama anak? Torik. Torik itu dia jalan, karena lahir di jalan. Oleh sebab mohon maaf, yang bagus itu Torik itu. Tapi kalau rohnya panjang, ya yang banyak Torik, artinya jalan. Nama siapa? Torik Street. Nah, sesuai itu. Jadi ketenangan ini datangnya dari Allah. Tak bisa kita buat-buat.
angka bunuh diri paling besar, paling tinggi di dunia ini bukan di Afrika yang negara miskin. Bukan pula di negara ketiga, negara berkembang. Justru angka bunuh diri paling tinggi di Amerika, negara maju. Itu kan aneh. Secara logika akal ini tak masuk. Pekerjaan ada, mobil ada, rumah ada, tunjangan ada. Kenapa angka bunuh diri tinggi? Karena orang kehilangan ketenangan. Galau dia menjalani hidup ini. Itu yang saya katakan itu bukan ilusi, fakta. Cari nanti di internet. Angka bunuh diri tertinggi Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang itu sikit-sikit bunuh diri. Asal malu bunuh diri. Tertangkap polisi bunuh diri. Orang kita enggak, tangkap polisi melambai. Mangga pula. Oleh sebab itu maka ada rasa risau gelisah dalam hati. Kita ini kalau terbentur dalam satu masalah, menganggap masalah ini besar, tapi kemudian kita melihat masalah itu jadi kecil karena ada yang maha besar tempat kita mengadu. Ketika kita baca ayat kursi, kecil semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku ni hidup, tapi yang mengatur aku ni maha hidup. Al-hayyu. Al-qayyum, diaturnya hidupku dari mulai bangun tidur sampai tidur nanti malam. Aku ni sedang dikontrol, diawasi, diatur, diberi rezeki, dihidupkan oleh dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang ada punya aku ini tak ada apa-apanya. Karena aku dalam kepemilikan dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak ada seorang pun yang bisa menolong aku kecuali atas izin dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Dia tahu apa yang sedang menimpa aku, apa yang terjadi, apa yang kurisaukan, apa yang kugalaukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Aku tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Dan dia tak sulit untuk menolong aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ketika kita merasa diri kita kecil, Allah Maha Besar, maka disitulah datang ketenangan. Itu maka orang Islam itu ketenangannya luar biasa. Baru khotib duduk di atas mimbar, udah tertidur. Itu kan luar biasa tenang. Orang barat itu bingung macam mana bisa mau tidur karena kena insomnia. Saya tadi malam sampai jam 2 tak mau tidur. Saya tengok udah, jam 2 kenapa ini? Jangan kena insomnia. Jangan kena grogi besok mau nyampai kenapa di Bang Riau. Rupanya habis pengajian tuh minum kopi. Kopi Sanger. Nah, coba minum tak biasa minum kopi. Selama ini saya termasuk mengatakan mitos saja tuh minum kopi tak bisa tidur. Rupanya betul. Tak bisa tidur kopi. Kopi itu dulu pertama kali di Yaman. Kopi ini tak ada zaman Nabi. Makanya tak ada hadis menyebut Nabi minum kopi. Makanya minum kopi itu hukumnya bid'ah. Dan tak pernah diminum Nabi. Sekarang itu pula yang paling banyak dia pegang kopi. Kopi ini minuman ahli zikir. Karena orang berzikir itu mengantuk malam. Makanya digiling kopi, mereka minum supaya malam itu matanya bisa cas tak tidur. Minum. Orang dulu minum kopi itu untuk berzikir. Orang sekarang minum kopi untuk nonton bareng. Supaya tak tidur malam. Lalu kemudian kopi ini bercampur antara kopi yang kulitnya masih hijau, yang mentah dengan kopi yang bagus. Karena orang waktu memetik kopi itu habis dahannya, putihnya, pucuknya semua. Tapi ada yang jujur, dia hanya memetik kopi yang masak aja. Yang tak masak tak dia petik. Namanya luwak. Luwak itu musang. Tapi bukan musang yang makan ayam. Ini khusus musang yang herbivora. Hanya makan buah saja. Ditelannya, karena yang dimakannya itu bukan biji kopi, tapi kulit kopi yang manis itu. Kulum-kulumnya, telannya.
kulumnya manis, ditelannya. Ditelan, masuk kopi itu di dalam, melewati proses fermentasi, besok dikeluarkannya balik. Kopi yang bagus-bagus diambil oleh Belanda. Sedangkan orang penjaga pemetik kopi itu tak bisa minum kopi. Maka ditengok tukang petik itulah bertumpuk, ciri musang tadi. Lalu dicucinya, dibasuhnya. Setelah dibasuh, digiling, diminum oleh Belanda karena dituduhnya tukang kutip kopi ini mencuri kopi. Pas diminumnya, kok enak sekali. Itulah kopi yang paling tinggi kualitasnya di dunia, yang satu gelas kecilnya $100, berarti 1.500.000. Tak ada itu di Pekanbaru. Adapun yang tertulis kopi luwak saset 2.500 itu merek aja. Mana pula ada kopi luwak? Luwak kampung pun tak. Oleh sebab itu maka sebagian ulama mengharamkan itu. Dikatakannya kopi luwak ini haram. Kenapa haram? Karena biji kopi itu sudah bercampur dengan najis. Maka dia menjadi mutanajis. Haram kata dia. Tapi kata satu lagi mengatakan tak haram. Kenapa tak haram? Karena sama macam durian dimakan gajah. Diambil gajah itu durian yang diatuh, digulungnya pakai daun lalang. Setelah digulung, tenggelam durinya, ditelannya. Besok pagi keluar bulat-bulat balik. Itulah durian yang paling enak. Karena sudah melalui fermentasi di dalam. Dan itu tidak haram. Selama ujung durian itu tak pecah, tak bercampur dengan najis. Begitu juga dengan kulit luwak tadi, masuk dia ke dalam, karena ada kulit arinya. Tapi kata yang membantah, dia tetap haram. Kenapa? Karena luwak itu ada giginya tajam, luka kulit ari kopi itu. Kecuali yang menelan ini luwak tua, luwak ompong semua. Tak begitu. Sampai sehalus itu pandangan ulama tentang haram tak haram. Kalau kita dihadapkan pada masalah minum atau tak minum, maka pakai hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kenapa? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Di antara yang membuat hati tak tenang adalah karena makan yang syubhat. Oleh sebab itu, jadi sempat lama berputar nih, apa hubungan luwak ini dengan judul ceramah pagi ini? Situ dia titik temu. Ketenangan itu datang pertama karena zikir, yang kedua karena makanan, yang ketiga orientasi hidup. Kalau galau dalam hati, zikir. Galau dalam hati, tetapkan orientasi hidup bahwa target akhirat. Galau dalam hati, makan diperbaiki. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makanmu, maka kau termasuk orang yang dikabulkan doa. Hidup ini tak usah terlalu sulit, ribet, jelimet, payah. Makan halal, hati bersih, ingat mati. Cukup. Tak ada guna banyak kaji. Kalau makan haram, hati kotor, tak ingat mati. Kita ini macam naik mobil, gas terus, tak ada rem. Maka pengajian-pengajian itu rem. Khutbah Jumat itu rem. Ada kawan meninggal, itu rem. Ada tetangga meninggal, itu rem. Cuman rem ini kadang karena sudah terlalu sering, sudah blong, tak kuat. Maka datang rem yang paling kuat, COVID-19. COVID ini menyadarkan kita betapa tak bernilainya nyawa. Amerika tumbang, Jepang tumbang, Korea tumbang, sempat bangkit, datang serangan COVID kedua, tumbang, lockdown, India habis. COVID ini tak ada beda, bangsa-bangsa semua, dari mulai bangsa kulit putih sampai kulit hitam, dari mulai yang kaya yang miskin habis. Jadi sebenarnya COVID ini
menyadarkan manusia tentang kesombongan dan keagungan. Habis tema pertama tentang ketenangan. Yang kedua adalah tentang keberkahan. Berkah itu diambil dari 3 huruf. Barakah. Barakah ya buruku, artinya onta turun ke tanah. Onta kalau dia turun ke tanah, itu bahasa Arabnya barokah. Apa hubungan barokah? Kita kalau ada anak orang lahir, barakallahu laka fil mauhub, semoga anaknya berkah. Kalau ada orang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, semoga berkah. Kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, semoga berkah. Kalau jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah. Tapi begitu dibuka kamus, barokah, onta turun. Nanti kita lama-lama ditanya orang. Orang mana? Bang Rio Kepri, Bang Rio Kepri Syariah. Yang sering pengajian itu kan? Iya. Apalah arti barokah itu? Pokoknya barokah lah. Saya punya tanah, Pak Denny punya tanah, Pak Direktur punya tanah, Ustadz Arnab punya tanah, Ustadz Zulhendri punya tanah, Ustadz Noki punya tanah. Kami masing-masing semua punya tanah, tanah kapling. Datanglah onta. Tiba-tiba onta ini datang, berhenti dia di tanah Ustadz Noki. Maka saat itu saya katakan, barokah, berkah tanah Ustadz Noki. Kami sama-sama punya tanah, tapi tanah dialah yang onta itu turun. Karena kalau sudah onta turun di situ, dia dapat daging onta, dia dapat bulu onta, dia dapat susu onta, dia dapat kencing onta. Beda kencing onta, kencing kambing, kencing onta ini jadi obat. Tapi bukan kencing onta itu diminum, dituangkan setetes ke dalam susu segelas, dicampur, jadi obat. Secara medis, secara hadis, ada hujahnya, ada argumentasinya. Sama-sama punya tanah, tapi tanah ini barokah karena turun onta di situ. Dan Masjid Nabawi yang sekarang itu adalah onta yang turun. Karena waktu Nabi datang semua mau nyambut. Ke rumah kami ya Rasulullah, ke tanah kami ya Rasulullah, ke kebun kami ya Rasulullah. Kata Nabi, kemana ontaku ini nanti turun, di situ aku berhenti. Barokah. Sama-sama punya umur, tapi ada yang orang umurnya barokah. Sama-sama punya anak, tapi ada orang yang anaknya barokah. Sama-sama punya kerja, tapi ada orang yang barokah. Sama-sama punya gaji, tapi ada yang gajinya barokah. Ada gajinya 5 juta, tapi berkah. Bisa sekolah anak cucunya, bisa dia pergi haji umroh. Ada orang 50 juta gajinya sebulan, tak ada barokah. Masuk 2-3 kali ke dalam, habis. Orang minum kopi, dia minum sabu. Oleh sebab itu, yang mau dicari hidup ini adalah barokah. Makna kedua barokah ini dari kata birkah, artinya kolam. Kalau kita pergi ke gurun pasir, itu ada kolam, oase. Kalau ada kolam, disinari matahari, muncul lumut, tumbuh lumut. Kalau sudah ada lumut, ada ikan, ada kehidupan, ada ekosistem, tumbuh tanam-tanaman. Itu yang paling dicari kalau orang musafir. Sama-sama punya tanah, tapi yang tanah ini ada kolamnya, ada berkahnya, ada airnya, ada ikannya, ada hewannya, ada binatangnya di sana. Itu yang dicari orang. Tanah landai, indah. Semua orang suka pada air. Maka sekarang orang berlomba-lomba lah membuat akuarium, akuarium yang ada semuanya. Ada hewannya, ada kura-kuranya, ada ular sawahnya, ada buayanya. Lepas buaya itu habis dia ikut dia dimakan. Barokah. Jadi konsep barokah inilah yang sekarang sedang ingin dimunculkan, bagaimana hidup kita ini barokah. Sama-sama umur 40 tahun, tapi yang satu ini barokah luar biasa. Yang satu ini kalau dibuka rekaman CCTV-nya, rumah kerja, ngobrol, mati. Tapi yang satu ini berkah. Uangnya berkah, kerjanya berkah, semuanya berkah.
ini bercerita tentang ketenangan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dua-dua itu, tenang dan berkah. Tenang itu tak ada buktinya, tak bisa kita nilai orang ini tenang. Kalaulah orang menetapkan yang tenang itu gemuk, berarti saya ini tak tenang. Kalaulah ditetapkan bahwa yang tenang itu, jadi standar tenang itu tak bisa. Kita lihat air misalnya tenang permukaan, tapi di bawah tuh arusnya deras. Sungai Siak sampai tenang pada dalam bawah. Jadi tenang itu, yang tahu tenang tak tenang itu ya kita. Untuk supaya kita tenang, sering-sering unzur ila man huwa asfala minka, tengok ke bawah. Jadi dengan menengok ke bawah itu biasanya kita tenang. Ada orang punya mobil Porsche, mobil sport, selevel-level Lamborghini, tapi dia tak tenang. Kenapa tak tenang? Yang selalu dipikirkannya gimana punya jet pribadi. Karena dia selalu menengok ke atas. Kapal lah punya jet. Sampai akhirnya suatu hari dia menengok ke bawah, ada orang yang berjalan kaki. Makanya kita disuruh selalu menengok ke bawah. Kita tak pernah mensyukuri nikmat sehat nih. Karena tiap hari bangun sehat, tiap hari bangun sehat. Maka kita perlu datang ke rumah sakit. Makanya sesuai jadwal ini, ke bawah dulu baru ke atas. Semalam kami ke awal bros dulu. Nengok di awal bros itu, datang syukur kita sehat. Baru hari ini bawa ke Bank Rio Kepri. Nah, ini orang ke bank ini memang kadang kurang syukur karena di sini cerita banyak duit kan. Duit, walaupun duit orang. Nah, oleh sebab itu sering kita ke ruang ICU, menengok orang meninggal. Saya dalam satu pekan ini jarak 2 hari meninggal kawan seangkatan saya di Mesir. 2 hari sesudah itu meninggal kawan seangkatan di UIN, satu kelas. Dua-duanya lebih muda dari saya. Nah itu sudah datang syukur, masih hidup. Jadi saya menganggap hidup ini, banyak orang berpikir kita mati 63. Sudah dipatoknya dalam mindset dia, mati 63. Sehingga kalau sekarang umur 40 berarti hidup 20 tahun lagi. Nah, itu keliru. Kalau saya tak matok begitu, kawan-kawan yang di bawah saya sudah mati. Berarti umur yang ada ini bonus tak tahu tak siang, nanti tak besok pagi. Itu. Karena kalau kita berpikir 20 tahun lagi, masih lama lagi. Padahal kita tak tahu. Oleh sebab itu maka ketenangan itu kita sendiri yang menciptakannya. Kemudian dengan ibadah pertolongan Allah datang. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah, dijanjikan Allah 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', kalau kau lapar, dikenyangkan Allah. Fisik, perut, materi. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, ditenangkan Allah. Takut non materi, psikologis. Inilah penyakit orang sekarang, takut. Takut pensiun, takut PHK, takut dirumahkan, takut resesi, takut krisis ekonomi, takut COVID ini tak habis-habis, takut. Gara-gara takut inilah naik diabetes. Gara-gara takut berlebihan inilah. Saya ketemu dengan orang di rumah sakit, Jalan Arengka. Ngapain Pak? Ngantar mertua saya Pak Ustaz. Sakit apa? Awalnya dia cuma sakit kaki. Konsultasi ke dokter. Dokter tuh ngomong, ibu sakit kaki, nanti kalau lama-lama kaki ini dipotong, sejak itu kumatlah yang lain-lain. Jadi ketakutan yang berlebihan. Makanya orang yang soleh itu digambarkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Takut yang berlebihan. Tapi jangan bayangkan udah 2-3 kali pengajian kok masih ada rasa takut. Abu Bakar yang 13 tahun sudah ngaji pada Nabi aja tetap takut ketika di Jabal Sur. Gimana nih ya Rasulullah kalau datanglah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab menangkap kita. Padahal udah 13 tahun ngaji sama Nabi. Ini baru 13 tatap muka. 13 tahun ngaji tetap ada rasa takut. Bagaimana Nabi menghilangkan takutnya? Ma dhannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua nih cuman berdua,
maka sesungguhnya ada Allah, wahai Abu Bakar. Jadi menghilangkan takut nih, ada kebersamaan bersama dengan Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita berwudu, kita berzikir, menghadirkan perasaan ada kebersamaan dengan Allah. Sehingga kalau sudah ada rasa dengan Allah, hilanglah ketakutan-ketakutan. 30 menit sesuai janji. Selanjutnya Ustadz Al-Nom menyampaikan tentang sosialisasi tabung wakaf umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kajian pagi ini mengenai Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang saya tanyakan, mohon jelaskan dari ayat surat Ali Imran ayat 92 dan hubungannya dengan kajian pagi. Ali Imran 92 itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kamu infakkan, yang kamu wakafkan, yang kamu sedekahkan, mana yang kamu suka, mana yang paling kamu cinta, itulah yang kamu wakafkan. 100.000 dengan 10.000, mana yang paling suka? Mana yang paling suka, itulah yang diwakafkan. Saya susah untuk meyakinkan bahwa yang kita punya ini semuanya tinggal. Padahal semua orang mati meninggalkan itu. Bolak-balik orang-orang kaya, pejabat-pejabat mati, rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, anaknya tinggal, semua tinggal. Yang dibawa 2-3 helai kain kapan, masuk, dikubur, ditinggal. Tapi sampai hari ini susah kita meyakinkan umat bahwa semua itu tinggal, walaupun sudah ada buktinya tinggal. Memang begitulah rupanya sulitnya masalah-masalah akhirat. Padahal buktinya sudah banyak. Kalau pergi kita naik sampan di tepi Sungai Siak, tengok kanan kiri rumah-rumah tua yang 30-40 tahun yang lalu itu rumah orang-orang kaya, sekarang sudah dibelumut, lapuk, tinggal. Rumahnya tinggal, tanahnya tinggal, semua tinggal. Apa dulu yang disedekahkan, diwakafkan, itulah dibawa mati. Jadi saya setelah terbentuknya tabung wakaf umat ini, plong, tenang, tak ada beban. Kalau dulu ada beban, seandainya saya mati, ditanya Allah Ta'ala, hai orang Pekanbaru, kenapa kalian tak berwakaf? Kami mau berwakaf, mau kemana, kata mereka. Tapi setelah dibuat ini, kami sudah sosialisasi, masuk kantor, keluar kantor, masuk bank, keluar bank, masuk rumah sakit, sudah kami sampaikan. Tak juga orang mau berwakaf, lepas sudah. Abdul Somad, sudah kau buat? Udah. Mungkin mereka tak percaya karena kau buat sendirian, takut mereka kau makan. Kami 35 orang. Jadi tak ada alasan lagi. Jadi apa yang paling kita suka, kita cinta, itu yang kita wakafkan. Karena itulah yang kekal. Yang lain habis dibagi sebagai harta warisan. Tak bersisa sedikit pun. Rumah tu habis mereka jual. Kos-kosan tu habis mereka bagi-bagi. Duit di bank tu habis semua untuk ahli waris. Yang untuk kita adalah apa yang kita wakafkan, itulah yang kita bawa mati. Bagaimana cara membayar puasa yang batal karena ibu hamil? Ibu hamil yang tak puasa Ramadan kemarin, dia tak berpuasa itu karena dirinya, karena badannya lemah, karena badannya tak sanggup, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter SPOG, spesialis kandungan, ibu tak bisa puasa nih karena anaknya lemah. Ada unsur ekstern di luar dirinya, unsur anaknya, unsur janinnya, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada ustadz berceramah, tidak ada bayar fidyah, qadha saja. Berarti yang dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama Saudi Arabia itu mengatakan tak ada fidyah. Mau ibunya, mau anaknya tak sanggup, mau janinnya tak sanggup, dia tinggalkan puasa, qadha saja.
Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau dirinya qadha, ada unsur anaknya qadha plus fidyah. Kalau nanti ada ustadz berceramah, tak usah qadha, tak usah qadha, bayar fidyah saja cukup. Pendapat Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, lebih selamat, lebih tinggi kehati-hatiannya. Qadha-nya tetap dibayar, tetap bayar fidyah kalau tak puasa karena ibu dan anaknya. Jelas? Bapak-bapak perlu juga itu tahu karena dia akan menjelaskan ke ibu-ibu. Apa hukum orang ingin bebas riba tapi tak mau bayar hutang riba? Ini biasanya kejadiannya dia minjam duit riba. Setelah dapat duit, ngaji dia. Pas dituntut bayar, nggak bayar. Ini riba. Padahal duit dah habis. Nah ini kalau ditarik pada hukum negara, maka tak ada bisa mengelak. Karena hukum kita pakai hukum konvensional. Konsekuensi dari akad perjanjian, kalau tak bayar hutang, maka disita barang atau tangkap polisi. Makanya dia akal-akali pakai fikih. Tapi kalau dia mau pakai hukum fikih, mau cepat keluar dari riba ini, bom. Ada aset yang bisa dijual, bayar itu, tebus semua, tutup, selesai. Saya tak bisa saya bom nih Pak Ustadz. Kalau saya bom pakai ini, meletup semuanya Hiroshima Nagasaki. Nah, kalau begitu ceritanya, cicillah, bayar sesuai kemampuan sampai habis hutang. Setelah itu jangan ulang lagi. Nah, itu. Jadi tak bisa, barang udah kita ambil, pas ditagih orang, saya tak mau bayar karena ini riba. Loh, kan duit kemarin diambil. Waktu ngambil duit itu kenapa tak tahu riba? Giliran bayar kenapa ingat? Nah, itulah penyakit saya ini Pak Ustadz. Nah, tidak bisa begitu. Ada konsekuensinya, ada hak, ada tanggung jawab. Bagaimana kita tahu kalau doi jodoh kita? Dalam hidup ini ada yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Lahir sebagai orang Melayu di Riau, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Tak bisa memilih. Kalau dulu boleh bisa memilih, mungkin kita mau jadi bully. Ini tak bisa milih. Ini namanya musayyar. Musayyar itu macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Belok ke kiri, belok ke kanan. Tak bisa milih. Menjadi laki-laki. Bisa memilih atau tidak? Tak bisa memilih. Menjadi perempuan juga tak bisa milih. Kita terima. Tapi nikah dengan si A atau dengan si B, bisa tak milih? Bisa milih. Datang ke pengajian atau tak datang? Minum khamar atau minum kopi? Itu bisa memilih. Oleh sebab itu Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat, Allah kasih al-kasbu wal ikhtiar. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan, tak ada takdir itu. Qadariyah, ahli bid'ah, Mu'tazilah. Kalau ada mengatakan, semuanya terserah pada takdir. Kita tak ada punya ikhtiar. Jabariyah, ahli bid'ah. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ada ikhtiar. Sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan, tak terelakkan juga. Qadarallah. Jadi ke masalah ini tak usah terlalu banyak berteori. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang istikharah dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Minta pendapat orang lain, kenali dengan baik tokoh masyarakat. Saya tak berani minang Pak Ustadz karena nanti orang tuanya tak hormat pada saya. Bawa direksi, bawa Dewan Syariah. Jangan bawa saya, nanti saya diterimanya. Jadi tak usah terlalu banyak berteori. Tak usah pacaran lama-lama. Adik-adik yang laki-laki ini tanya aja sama dia,
bagaimana tipe suami ideal yang baik menurut kamu? Nah, kalau dijawabnya asal bukan macam kau gitu. Nah, udah usah cari-cari. Ya tak usah terlalu banyak berteori. Bagaimana kalau kita mengetahui suatu ujian itu ujian bagi kita atau hukuman atas perbuatan kita? Sakit kita. Apakah sakit itu menghapus dosa, atau sakit itu mengangkat derajat, atau sakit itu ujian iman? Dari mana kita tahu? Waktu dicek dokter awal bros, lalu dikasih tahunya, Pak, sakit bapak ini jantung, jenisnya level B. Jantung level B itu apa? Menghapus dosa. Mana dia tahu? Sakit itu ada 3. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Ketiga, ujian iman. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Kalau saya sakit, saya husnuzon, dosa saya diampunkan Allah, derajat saya dinaikkan Allah, dan itu ujian iman bagi saya. Jadi tak ada yang tahu. Kita pun tak bisa menjudge orang. Pak Ustaz, si Anu sakit. Iyalah, banyak kali dosa dia itu. Waktu mengatakan dia banyak dosa itu, kita udah berdosa. Oleh sebab itu kita selalu husnuzon pada Allah. Kalau kita sakit, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri menusuk tapak kaki pun ada dosa yang diampunkan Allah. Dan ada pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Apa itu? Itulah dia sabar. Jadi kalau sabar, kita menerima ujian yang diberikan Allah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pula jenis manusia ditanya oleh Allah. Allah itu kalau bertanya bukan dia tak tahu, dia mau ngasih tahu pada yang tak tahu. Malaikat, coba kau cek amal si fulan. Kata malaikat, dia sudah diletakkan di surga VVIP. Cukup tak amalnya? Kurang ya Allah. Uji dia. Kalau lulus, naikkan. Jadi ada kalanya kita diuji itu bukan untuk hapus dosa, tapi karena letak kita di surga tinggi, amal kurang. Cara mencukupkannya dengan ujian itu. Nah, jadi makanya kita husnuzon. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa sering betul sakit? Aku sudah masuk surga VVIP. Cuman amalku kurang. Maka kata Allah, itu maka diujinya. Jangan kita, kau kenapa sering sakit? Itulah aku banyak betul dosa. Kok ngaku? Ngaku sama Allah, jangan sama orang. Tidak semua orang senang menengok kita susah. Tidak semua orang ikut susah menengok kita senang. Tak semua orang ikut susah menengok kita susah. Mau tak mau, suka tak suka, sebagian besar orang ikut senang menengok kita susah. Oleh sebab itu, jangan mengaku susah. Kau aku tengok sering sakit. Iya, aku banyak dosa. Itulah, kau banyak dosa kan? Jangan gitu. Kau kenapa sering sakit? Aku sudah dijamin masuk surga kelas VVIP dekat sama Nabi itu jarak 2 kapling lah. Cuman amalku kurang. Gitu cara jawabnya. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki karena saya sudah dipanggil 3 kali ke sekolah. Saya emak beranak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak saya baru kelas 1 SD tahun ini. Jadi tak tahu saya macam mana mendidik anak lajang. Tapi ayah emak kami dulu mendidik kami. Kebetulan kami keluarga tak ada perempuan, dua-duanya laki-laki. Tinggal di Pekanbaru nih, orang tua di Pelelawan. Jadi setiap awal bulan, almarhumah emak ini datang ke rumah itu membuka semua lemari-lemari. Kalau ada surat-surat cewek, apa segala macam. Waktu itu kan belum ada email, masih surat yang dimasukkan ke botol, dilanjutkan ke Sungai Siak. Diceknya itu dibaca. Asal dia sudah balik mengantar duit belanja, pecahlah botol-botol minyak wangi. Kenapa mak pecah? Kusangka itu minuman khamar. Itu
tuh minyak wangi, Mak. Jadi pernah ditanya adik saya, Mak, kalau aku main biliar gimana, Mak? Apa kata dia? Kalau berani kalian main biliar, naik aku ke meja biliar. Coba. Jadi kami tak berani. Dua aja gendangnya, aku dengan kalian. Kalian mati atau aku mati. Nah, jadi kami dididik dengan keras. Sekolah pun gitu juga. Kau kalau mau berbini, ku kasih sawit. Tapi kalau mau sekolah, kemanapun ku antarkan. Tapi jangan nanti mau sekolah, tiba-tiba tengah jalan berbini. Nah, jadi saya ketika ada jamaah melapor ke saya, Ustadz, anak saya ini tak mau kuliah. Jadi ingat saya jurus itu. Habis sholat Jumat, mana anaknya? Saya tanya, kau mau berbini atau mau kuliah? Jawab, saya bilang, kau mau berbini atau kuliah? Kalau kau mau berbini, kami pinangkan petang ini. Tapi kalau kau mau kuliah, mana? Saya mau kuliah, Pak Ustadz. Mau kuliah ke mana? Ke Politeknik Kaltek. Politeknik Kaltek. Terus saya bilang bapaknya, ini mau. Itulah Pak Ustadz. Selama ini tak jelas. Ini mau dia. Jadi banyak jurus almarhumah ini saya pakai kan. Nah, jadi anak ibu ini, coba tanya dia, entah mau berbininya dia. Jadi ibu selama masih mau mengamuk, masih mau merepet, anak itu selamat insya Allah. Tapi kalau sudah capek, letih merepet, alamat kapal akan tenggelam. Saya bawalah almarhumah Mak Ni ke hotel di depan Masjid Raya Medan. Depan Masjid Raya Medan itu ada hotel. Nginap kami di situ, Hotel Madani. Pas pagi turun di lobi duduk. Saya main-main HP, datanglah tamu dia. Tamu ini bertanya, anakku ini selalu sakit. Kau apa kau doakan anak kau dulu? Saya nguping aja, saya tak ikut mereka bercerita. Disitulah saya dengar kata dia, anakku ku doakan tiap malam Fatihah 100 kali. Setiap habis tahajud menjelang azan subuh, ku doakan anakku Fatihah 100 kali. Baru saya dalam hati, tapi tak pernah diceritakannya itu. Tak pernah pula dia update status. Alhamdulillah udah 100 kali. Jadi ibu doakan dia Fatihah sebanyak-banyak supaya diturunkan Allah kekuatan hatinya. Saya ini bukan anak-anak yang baik-baik, yang saya sekolah saya kelas 1 aliyah lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Saking kan bandel tak mau sekolah. Sampai 5 bulan saya tak mau sekolah. Tak bisa lagi dipanggil kepala sekolah. Orang saya tak mau datang ke sekolah. Berangkat saya dari Medan, datang saya ke Riau. Tak ada surat pindah, tak ada apa. Kau tak sekolah, aku dah lari dari sekolah. Gimana cara Mak Ni menyelamatkan saya sekolah? Ada penceramah datang ke kampung, dikasihnya makan. Kasih makan, dikasihnya sorban, dikasihnya kain. No freelance, tak ada makan siang yang gratis. Setelah selesai itu baru ditanyanya, Ustadz punya sekolah di Air Mole. Oh iya Bu, saya ngajar di Air Mole. Bisa anak kami masuk ke situ? Insya Allah kami buka pendaftaran murid baru. Tapi langsung kelas 3. Oh tak bisa kata Pak. Kami tak menerima anak pindahan, pasti anak nakal. Tolonglah Pak Ustadz. Akhirnya lunaklah hati Ustadz itu mau ditengok. Mana anaknya? Ditengoknya lah saya. Bawa besok. Ustadz itulah menyelamatkan saya. Masuklah saya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Bulan lalu meninggal Ustadz itu jam 1 malam kami dari Pekanbaru nih. Karena besok pagi kami mau ngurus tanah wakaf sama Ustadz. Sangat berjasa dalam pendidikan saya. Orang Pasir Pengarayan. Namanya Ustadz Suherman Siregar. Kalau tak ada Ustadz Suherman Siregar itu mungkin dah jadi hantu saya sekarang.
Karena ijazah itu yang saya bawa ke Mesir. Ijazah 10 bulan saya di madrasah aliyah itu tamat. Saya mau cerita, ibu, bapak jangan berhenti mengarahkan dia. Kalau lah capek, emak saya dulu mengarahkan saya. Oleh sebab itu, ketika kita capek, habislah masa depan. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Mana yang lebih utama, menunggu imam sholat berjamaah atau segera sholat saja? Kenapa imam ini lambat datang? Bilal bin Rabah itu dia azan. Habis azan itu diketuknya pintu kamar Nabi yang di samping kiri taman Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah boleh iqamat ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, aqimis shalah. Qomatlah Bilal. Barulah Bilal qomat. Jadi qomat itu karena disuruh oleh imam. Imam menyuruh qomat, baru qomat. Sekarang di beberapa masjid itu yang menyuruh qomat bukan imam, ibu-ibu. Belakang tuh ya. Qomat. Banyak di beberapa masjid itu ibu-ibu itu berpuasa. Jadi untuk win-win solution, jalan tengah, maka dibelilah jam yang berbunyi. Asal sudah berbunyi jam itu, qomatlah. Tak usah tunggu imam. Karena kalau tidak nanti jadi konflik. Masjid dekat rumah saya, kami iuran, kami beli jam untuk mengeluarkan konflik supaya tak kelahi. Asal sudah berbunyi, siapapun ngaju imam. Tapi imam sudah saya kunci. Imam 2, kalian ganti-gantian. Habis sholat kalian zikir bersama. Habis itu baca doa bersama. Subuhnya kunut. Jangan sampai kalian kasih salapi masuk. Kalau masjid itu diambil oleh salapi, hilang sama-sama masjidnya sekalian. Masjid itu ketuanya saya. Saya ketua masjid, saya kunci imam. Kau pakai zikir bersama, kau pakai doa bersama, kau pakai kunut subuh. Kalau kau lelah tak mau lagi, kasih tahu biar aku cari imam baru. Nah, jadi imam-imam ini harus kita kasih tahu. Kalau tidak nanti, jangan nanti silakan masuk. Habis diambil. Berapa masjid habis? Habis. Itulah pertanyaan-pertanyaan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Tanamkan taufikmu dalam hati kami agar kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syar, jaga kami dari segala yang buruk dan jelek ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba, selamatkan negeri kami dari wabah, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami karena Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Istiqamahkan kami dalam agama yang benar ini, jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Bersama kami pagi ini, bersama pula nanti kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktu yang sudah diberikan oleh kantor Bank Rio Kepri Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.